Barang siapa yang mau bersyukur kepada Allah, baik dalam segi kenikmatan, segi kesehatan, maka semua pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dalamnya Allah. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Anda kalau mau meneliti tentang masalah syukur, di sini Allah Ta'ala tidak berjanji. Di dalam ayat disebutkan wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum. Kalau kamu mau bersyukur, la azidannakum, maka pasti. Jadi Allah Ta'ala tidak berjanji. Jadi kalau anak yang pernah mondok, insya Allah Ta'ala, la azidannakum, di sini taukidnya dua. Masih ada lam taukid, masih ada nun taukid. Artinya apa? Ketika Allah Ta'ala memastikan kepada manusia, kalau kamu mau bersyukur, pasti aku tambah. Ini untuk meyakinkan kepada manusia. Jikalau manusia itu mau bersyukur kepada Allah, maka di situ akan diberi tambah oleh Gusti Allah. Ya? Ini kalau bersyukur. Beda halnya kalau masalah maghfirah atau Allah Ta'ala mau menyiksa kepada seorang hamba. Di sini Allah Ta'ala masih berjanji. Kenapa ya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kalau Allah berkehendak, maka manusia akan diberi ampunan. Mau Allah Ta'ala kesokan, bakal diberi sepora. Mau Allah Ta'ala kesokan, Allah Ta'ala bakal nyiksa. Mau menyiksa. Tapi di dalam masalah syukur, Allah Ta'ala tidak berjanji. Jikalau manusia itu mau bersyukur, maka pasti Allah Ta'ala akan menambahi apa kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Makanya pandai-pandailah bersyukur. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW, ketika beliau kanjeng Nabi berdoa, beliau Rasulullah meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan lisan saya sebagai lisan yang berzikir, lisan yang selalu bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi ini yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bersyukur ini Masya Allah. Dan di dalam Al-Quran tentang bersyukurnya kita kepada Allah, ini ada dua macam. Kalau Anda tahu di dalam surat Ar-Rahman, di dalam surat Ar-Rahman itu disebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ala ini juga maknanya kenikmatan. Ala pun ini maknanya nikmat. Nikmatun juga maknanya kenikmatan. Makanya saya bawa kitabnya di sini. Mal farqu bainal ala wan na'ma. Ini kadang-kadang kita itu bersyukur lewat lisan, tapi anggota badan lainnya tidak mau bersyukur. Yang dimaksud fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Al-ala, ini para ulama tafsir menafsirkan al-ala yaitu kenikmatan kullu ma dhahar. Sesuatu yang kelihatan mata. Saya contohkan. Anda diberi tangan oleh Allah. Ya. Kita diberi mata oleh Allah. Kita diberi kuping oleh Allah. Kita diberi kaki oleh Allah. Ini alat, bukan nikmat. Namanya alat. Kullu ma dhahar. Sesuatu yang kelihatan. Anda dikasih tangan oleh Allah, kita dikasih tangan oleh Allah. Ini merupakan nikmat. Tapi lafadznya menggunakan alat.
bukan nikmat. Terus yang dikatakan nikmat bagaimana ya? Wan na'ma kullu ma baqona. Ketika disebut suatu kata nikmat, maka adalah kenikmatan yang tidak kelihatan mata, tapi bisa dirasakan. Contoh, kita diberitakan oleh Allah, ini nikmat apa enggak? Nikmat. Anda bisa mengangkat, ini baru dikatakan nikmatun batinah. Nikmat yang tidak kelihatan. Gak kurang-kurang orang diberi tangan oleh Allah, tapi ketika kena stroke dia tidak bisa mengangkat. Ini cuma alat saja. Ada orang dikasih kaki sama Allah, kena sopor 2, tapi tidak bisa berjalan. Maka cuma diberi kenikmatan yang dikatakan dalam Al-Quran, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma." Makanya bagaimanapun manusia itu tidak akan bisa menandingi kenikmatannya Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau Anda mau menghitung kenikmatan Allah, Anda tidak akan bisa menghitung. Jadi pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Kita diberi tangan oleh Allah, tetap kita dituntut. Kamu saya kasih tangan, dibuat apa tangan kita? Kita diberi kaki oleh Allah, dibuat berjalan kemana kan? Ini yang dituntut oleh Allah. Jadi ketika kita diberi tangan oleh Allah, ketika kita diberi kuping oleh Allah, ketika kita diberi mata oleh Allah, lisan bisa berbicara, maka dituntut oleh Allah, lisan kamu yang aku kasih, kamu buat apa? Apakah tanganmu dibuat bermaksiat? Apakah kakimu juga dibuat bermaksiat? Kadang-kadang kita itu mengucapkan lisannya saja, Alhamdulillah. Tapi ketika Anda diajak untuk beribadah kepada Allah, datang majelis zikir, datang majelis ta'lim. Makanya kata Imam Ali Al-Bishri, Al-Hafi Al-Bishri, "Man syakara bi lisani duna baqiyati a'dha'i faqad qalla syukru." Manusia kalau cuma bisa bersyukur lewat lisan, lisannya mengatakan alhamdulillah, tapi anggota badannya tidak diajak bersyukur kepada Allah lewat mengerjakan ibadah, maka di situ bersyukurnya kita kepada Allah kurang sempurna. Lisannya alhamdulillah, saya diberi kenikmatan oleh Allah, apa? Rezeki saya lancar. Makanya sering saya mendengar daripada paman saya Yai Minang itu mengutip daripada dawuhnya Nabi Muhammad SAW. Kata Minang itu kepada saya, orang itu meskipun mendapat rezeki dengan cara yang halal, tetap masih diperhitungkan besok di hadapan Allah. Ya, kata Rasulullah, "Ad-dunya halaluha hisab wa haramuha adab." Dunia itu meskipun halal, rezeki yang kita dapatkan itu halal, tetap besok akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kamu saya kasih rezeki yang halal, dibuat apa? Apakah dibuat maksiat? Apakah dibuat kebaikan? Jadi jangan senang dulu. Kita semua ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kamu saya kasih mata bisa melihat, dibuat melihat apa mata kita? Apakah dibuat melihat maksiat? Apakah dibuat melihat suatu kebaikan? Tetap ada perhitungannya. Makanya kata Imam Hafi Al-Bishri apa? "Man syakara bi lisanihi duna baqiyati a'dha'ihi faqad qalla syukru." Bukan tidak bersyukur, tapi bersyukurnya kurang sempurna. Makanya di dalam kitab Al-Bunyah itu disebutkan orang itu paling utama bersyukur kepada Allah kalau sampai anggota badannya dibuat berta'abbud, dibuat beribadah kepada Allah. Lisannya,
Akhirnya dicontohkan oleh Syekh Abdul Qadir. Bagaimana contohnya orang itu yang bisa sempurna bersyukur kepada Allah? Sholat 5 waktu. Ya. Sholat 5 waktu. Apa wujud 5 waktu? Karena dengan Anda sholat, lisan Anda membaca Al-Quran, lisan Anda membaca tasbih. Tangan kita yang diberi sihat oleh Allah dipakai mengangkat Allahu Akbar. Kakinya dibuat bersujud, kakinya dibuat berdiri untuk melakukan sholat. Maka kata Syekh Abdul Qadir, bersyukur yang paling nikmat, yang paling sempurna ketika seorang hamba itu bisa berta'abbud menghadap ibadah kepada Allah. Makanya yang pandai bersyukur. Kadang-kadang saya itu sering bilang di Madura, di Surabaya, di Lamongan. Kadang-kadang ketika kita itu berusaha, punya usaha, berjuang. Kadang-kadang kalau biasanya setiap hari itu sama Allah diberi rezeki 300.000. Ya, biasanya saya dapat 200.000 ya. Terus sekarang cuma 50.000. Terus bagaimana? Ya nggak seperti biasanya. Ini menunjukkan orang itu tidak mau bersyukur kepada Allah. Ya maaf, air laut itu ada pasang surutnya. Itu berarti air laut ada pasang surutnya. Kalau Anda mau meneliti dawuhnya Allah, la in syakartum la azidannakum. Kata-kata ditambah itu otomatis dari sesuatu yang sedikit, bukan banyak ditambah, bukan. Sekarang saya mau tanya, 2 itu 1 tambah berapa? Tambah 1. Jadi la azidannakum. Itu ada yang mengatakan, makanya rezeki yang sedikit, kalau kita mau bersyukur kepada Allah, maka akan ditambah oleh Allah. Bukan begitu Anda banyak, alhamdulillah. Kenapa? Dagangan saya habis semua. Saya bawa uang 1 juta. Besok jualan nggak dikasih laku sama Allah, cuma 50.000. Anda tidak bersyukur kepada Allah. Kalau Anda 50.000 tidak mau bersyukur, kapan kita mau ditambah rezekinya oleh Allah? Makanya di dalam kitab Al-Qiltos itu disebutkan, barang siapa yang mau bersyukur kepada nikmatnya Allah, berarti orang itu sama saja mengharap kenikmatan Allah itu akan tetap pada dirinya. Wa man lam yashkur 'ala nu'ama faqad ta'arrada li zawadiha. Manusia kalau tidak mau bersyukur kepada Allah, berarti dirinya sendiri itu mengajak kenikmatan itu hilang daripada dirinya sendiri. Makanya setiap Anda berbuat kebaikan, Anda mendapat rezeki, yang banyak bersyukur kepada Allah. Jangan nunggu banyak, ketika laku semua, alhamdulillah. Laku 1, Allah, nggak banyak, ya ini cuma 1. Lah untung masih diberi laku sama Allah. Ya, kalau sama sekali nggak ada yang terjual, bagaimana kita? Oh Ta'ala, saya sudah begini, sudah duha, sudah waqiah, nggak laku-laku. Allah Ta'ala yang disalahkan. Makanya pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Setiap Anda berbuat kebaikan, bersyukur kepada Allah. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu setelah melakukan ibadah, kamu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menjadikan saya bisa melakukan kewajiban yang telah Engkau perintahkan kepada saya. Makanya di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, orang itu kalau bisa bersyukur 5 kali sehari, ya. Orang itu kalau bisa bersyukur kepada Allah 5 kali sehari, maka dia faqad adda syukrullah. Maka dia telah memenuhi kewajibannya dia untuk bersyukur kepada Allah. Apa kata kitab Tanbihul Ghafilin? Kok 5 kali? Iya, diikutkan kita melakukan sholat 5 waktu. Akhirnya ulama mengatakan, kalau begitu
Ketika kita mau melakukan sholat 5 waktu, itu adalah bentuk sempurnanya kita bersyukur kepada Allah. Jadi jangan dimaknai sholat itu cuma sekedar kewajiban saja. Jaarte project ini kemarganya kudu diangkat wajib bagi ngelakoni project. Tapi ada siri yang tersembunyi di dalam sholat 5 waktu. Kalau Anda melakukan sholat 5 waktu, di situ bentuk bersyukurnya kita kepada Allah. Karena di dalam sholat oleh sarang panjenengan maos alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kata Imam Alusi di dalam kitab Ruhul Ma'ani, wa idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin majjadani 'abdi. Amin. Jadi sempurnanya manusia itu bersyukur kepada Allah. Kata Al-Imam Alusi, ketika manusia itu melakukan sholat. Kenapa? Mereka ada kelebihan ngelakoni kebagusan, ngelakoni kewajiban Nabi yang melakukan sholat 5 waktu dengan tanda-tanda alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ketika Anda makan, Anda tidak dikatakan orang yang sempurna bersyukur kepada Allah. Karena Anda tidak melakukan kebaikan, yaitu melakukan ibadah sholat. Alhamdulillah. Makanya kata Syaikhul Qadir, manusia itu bisa dikatakan sempurna bersyukur kepada Allah selama itu ketika manusia itu mau mengerjakan sholat 5 waktu, dan itu diikutkan dawuhipun kitab Bodanan Al-Qirtos berartikan manusia itu sempurnanya mau bisa asyukur dan Gusti Allah ngiring bektona abajeng sholat 5 waktu. Jadi ketika Anda sholat 5 waktu, itu salah satu bentuk bersyukurnya kita kepada Allah. Mengatakan nasara kalau kita setelah makan, alhamdulillah. Bukan Anda waktu melakukan sholat, tapi mau kita tabung kan? Tapi ketika Anda sholat itu Anda bersyukur. Jadi bersyukurlah kepada Allah. Karena bagaimanapun oleh sarang panjenengan itu tidak akan bisa menghitung berapa kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita. Coba saya mau tanya sekarang. Saya itu pernah membaca di dalam satu kitab Al-Qirtos. Manusia itu hakikatus syukri ini kenapa? Hakikatus syukri al-ajzu ani syukri. Anda tidak mampu untuk melakukan bersyukur. Ini lucu. Itu saya mau tolak. Bagaimana ya ini saya sholat 5 waktu sudah. Saya setelah makan alhamdulillah. Setelah saya mendapat rezeki alhamdulillah. Tapi ada satu kenikmatan yang Anda lupa, yang harus selalu kita syukuri. Apa itu ya? Didawuhkan dalam kitab Al-Qirtos. Kullu nafasin, benda nafsin lagi. Kullu nafasin min anfasil abdi yatajaddadu alaihi yalzamuhu syukru alaihi. Nafas kita bernafas, memasukkan, mengeluarkan. Ini kata kitab Al-Qirtos. Kullu nafasin min anfasil abdi ni'matun, merupakan satu kenikmatan. Kira-kira kudu diangkat ke mana syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paling kemarin akan kenyang. Cukup ikannya nyaman, ikannya enak, habis 2 piring, begitu bersendawa, alhamdulillah. Ini ada makna yang lebih dalam lagi. Setiap kita bernafas itu adalah merupakan suatu kenikmatan dari yang datangnya daripada Allah. Yatajaddadu, yang setiap saat nafas itu akan datang. Makanya kata kitab Al-Manhajus Sawi,
karangan daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Manusia bernafas itu 24 jam. Itu bernafasnya itu dihitung sampai 24.000 kali. Jadi kalau manusia selama sehari semalam bernafas 24.000 kali, berarti selama 1 jam kita itu bernafas 1.000 kali. Nah, ditanyakan oleh Allah, kamu bernafas 1 jam 1.000 kali, banyak membaca sholawat, istighfar, apa banyak ghibah atau menggunjing seseorang? Hati-hati. Jadi yang lebih dalam lagi ini, kita bernafas itu adalah merupakan suatu kenikmatan yang setiap saat kita bernafas, kalau memang itu merupakan satu kenikmatan, maka wajib kita bersyukur kepada Allah tentang Allah yang telah memberi nafas kepada kita. Kira-kira Toman lebih akan kepikiran mensyukuri tentang nafas yang kita dapat. Ternyata paling mulai mari ngakan, mari minum, mari kopi, mari alhamdulillah. Kenapa? Sedap betul kopinya. Ya. Padahal kalau Anda tidak punya nafas, kita tidak bisa minum kopi. Makanya di dalam kitab Al-Qirtos, kullu nafasin min anfasil abdi ni'matun lillah yatajaddadu alaihi fayalzamu syukru alaihi. Yang setiap saat kenikmatan itu akan datang daripada Allah karena kita diberi kenikmatan, yaitu bisa bernafas. Makanya bersyukur ini Masya Allah. Nah, alhamdulillah dari alhamdulillah. Jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh. Karena ketika kita bersyukur kepada Allah, apa yang telah Allah berikan kepada kita, ini akan menjadi dipertanggungjawabkan besok di hadapan Allah. Oh iya, kamu saya kasih kenikmatan sehat, kakimu bisa berjalan, kamu datang majelis ta'lim. Ya, kamu datang majelis zikir, kamu datang majelis sholawat berzikir. Ini besok menjadi saksi. Makanya di dalam kitab ini disebutkan al-ala kullu ma dhahara wa na'ma kullu ma batana. Al-ala itu kenikmatan yang kelihatan mata, al-na'ma itu kenikmatan yang tidak kelihatan mata. Gak kurang-kurang orang itu kupingnya juga 2, tapi gak dengar. Gak kurang-kurang orang itu matanya normal, bisa dibuka, tapi nggak bisa melihat. Ini cuma dikasih kenikmatan mata saja, tapi tidak diberi kenikmatan batin, yaitu mata bisa digunakan untuk melihat. Maka syukuri Anda diberi sehat oleh Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau beri saya kesehatan. Alhamdulillah ya Allah, tangan saya Engkau beri sehat sehingga saya bisa bekerja ya Allah, bisa mencari rizkimu ya Allah. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Kata Rasulullah, ada 2 kenikmatan yang mana manusia ini banyak yang tertipu, sehingga dia itu tidak bisa menyadari kalau yang 2 ini adalah kenikmatan. Akhirnya sahabat itu mantul kepada Rasulullah, apa perkara 2 ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad, perkara 2 nikmat yang manusia banyak lupa sehingga dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Kata Kanjeng Nabi, 1 as-sihah, yaitu nikmat kesehatan. Coba kalau kita nggak diberi kesehatan, kita nggak bisa cari rezeki kok. Begitu. So, bodoh tangan bodoh. Mata bisa aja tinggi. Tapi naudzubillah kena sakit, akhirnya nggak bisa bekerja. Makanya nikmat sehat itu harus ada syukur. Yang nomor 2 kata Rasulullah, wal faragh. Ini seperti halnya Anda saat malam pada saat ini.
Wal faraghu, apa wal faragh? Waktunya diberi kosong oleh Allah. Dia diberi kesempatan oleh Allah sehingga waktunya itu bisa dibuat kebaikan. Seperti Anda malam hari ini datang dari rumahnya pergi ke masjid, bisa mengikuti majelis taklim. Ini nikmat. Belum nanti setelah pulang mendapat makanan nasi, nikmat lagi. Double nikmatnya. Ini kata Rasulullah. Jadi ketika seseorang itu waktunya bisa digunakan untuk suatu kebaikan, maka waktu yang digunakan untuk kebaikan itu merupakan kenikmatan. Jadi disyukuri. Ya, Anda semua bisa datang malam hari ini, bisa mengikuti majelis Al-Barzanji, bisa mengikuti Ma'alul Qiyam, bisa mengikuti majelis ta'lim, bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara. Ini bisa merupakan suatu kenikmatan. Kalau itu suatu kenikmatan, maka harus kita syukuri. Ya maaf. Orang itu kalau sudah waktunya banyak terbuang, kalau waktunya banyak digunakan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, itu tanda-tandanya orang akan dijauhkan dari rahmat Allah. Makanya di dalam kitab disebutkan min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ayyaj'ala syughlahu fima la ya'nihi. Di dalam kitab disebutkan salah satu tanda-tanda orang itu akan dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Apa? Waktunya sama Allah Ta'ala dijadikan waktu yang tidak bermanfaat. Ini tanda-tandanya orang jauh daripada rahmat Allah. Ada majelis taklim, ada majelis manaqib, tapi dia nggak mau datang, padahal dia nggak ada urusan. Aduh. Kenapa? Penatnya ini capek ya. Tapi kalau waktu seseorang itu dijadikan waktu yang bermanfaat oleh Allah, meskipun dalam kondisi yang capek, dia tetap berangkat. Ini tanda-tandanya orang yang akan mendapat rahmat daripada Allah. Coba kalau diartikan min alamati i'radillahi ta'ala, tanda-tanda Allah itu akan berpaling dari seorang hamba. Ayyaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Kesibukannya oleh Allah dijadikan kesibukan yang tidak memberikan manfaat. Ini salah satu orang yang akan dijauh dengan rahmat daripada Allah. Makanya disyukuri ketika kita semua bisa hadir majelis taklim seperti ini. Masya Allah. Saya yakin ketika Anda semua mau datang dalam majelis taklim, saya ingat dawuhnya Al-Imam Al-Muhasibi radhiyallahu anhu. Ketika seseorang itu akan dikehendaki baik oleh Allah, maka semuanya akan dipermudah oleh Allah. Tidak ada halangan. Idza aradallah, kata Rasulullah dalam satu majelis, dalam satu kitab Al-Manhajus Sawi juga ada disebutkan, kalau Allah Ta'ala itu menghendaki baik kepada seseorang, yassarahu li fi'lil khair sya'a ab'aba. Ketika Allah Ta'ala itu menghendaki baik kepada seorang hamba, maka semua akan dilancarkan oleh Allah, maka akan semua dipermudah oleh Allah. Sya'a'an apa? Baik dia itu dalam keadaan niat atau tidak, tapi kalau dia dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan datang dalam majelis suatu kebaikan. Kadang-kadang kan banyak ada pengajian seperti ini, nanti speakernya keras, suaranya nyaring, yang asalnya nggak ada pengajian. Aku mau ikut aja ke masjid. Padahal sebelumnya dia nggak tahu kalau ada pengajian, tapi karena dengar speaker, iya. Terus dia datang ke masjid. Ini tanda-tandanya orang yang dikehendaki baik oleh Allah.
Dan seperti panjenengan sedoyo akan dihamkan sedoyo malam hari ini datang dalam masjid, digerakkan hatinya oleh Allah. Ayo kamu datang ke masjid. Di masjid ada barzanji, di masjid ada pembacaan sholawat, di masjid ada majelis taklim. Anda berangkat ke sini. Ini tanda-tandanya Anda dikehendaki baik oleh Allah. Amin. Allahumma. Amin. Tidak kurang-kurang.